Pemprov Lampung prioritaskan program pemulihan ekonomi. Pendataan kependudukan Bupati Tulang Bawang Barat. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan, kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Pemprov Lampung fokus memulihkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Rencana tersebut tertuang dalam Musrenbang 2022. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Pemprov Lampung fokus memulihkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Berbagai rencana kerja disusun dalam Musrenbang tahun 2022. Pemprov Lampung menggelar musyawarah perencanaan dan pembangunan Musrenbang sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah tahun 2022 mendatang. Pemulihan ekonomi akibat COVID-19 menjadi fokus utama pemerintah Provinsi Lampung. Gubernur Arinal Junaidi mengatakan bahwa Provinsi Lampung memiliki beberapa program unggulan untuk membantu pemulihan ekonomi baik di daerah maupun nasional, salah satunya yakni sektor pertanian. Gubernur berharap semua pihak dapat bersinergi dalam merencanakan berbagai program lintas sektor dengan maksimal agar Lampung semakin lebih baik lagi. Dengan sektor pertanian, Lampung ini sebagai daerah penyangga yang dekat dengan pusat ibu kota, yang dekat dengan pusat ekonomi. Lalu potensi pertanian yang begitu luar biasa direncanakan dengan benar dan kita perjuangkan sehingga ke depan perencanaan ini akan menjadi salah satu solusi di dalam membangun sektor pertanian dalam artian luas. Pemprov Lampung juga memberikan penghargaan pembangunan daerah bagi pemerintah kabupaten kota dan instansi pemerintah berupa penghargaan Saburai tahun 2021. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Penambahan kasus positif COVID-19 di Provinsi Lampung masih terjadi. Pasien positif bertambah 68 orang, pasien sembuh bertambah 45 orang, dan terdapat seorang pasien positif yang meninggal dunia. Berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19 Lampung per 12 April, terdapat penambahan 68 orang pasien positif. Pasien tersebut tersebar di 8 kabupaten kota. Lampung Utara terbanyak 28 orang, disusul Bandar Lampung 13 orang, Kota Metro 10 orang. Selanjutnya Lampung Tengah 6 orang, Lampung Timur 5 orang, Lampung Barat 3 orang, Lampung Selatan 2 orang, dan Kabupaten Pringsewu 1 orang. Dari 68 kasus positif, kasus baru 48 orang, hasil tracing 22 orang, pasien dirawat 19 orang, pasien isolasi mandiri 49 orang, dan kematian 1 orang. Sedangkan pasien positif yang sembuh terdapat 45 orang tersebar di 9 kabupaten kota di Lampung. Kota Bandar Lampung terbanyak 15 orang, Lampung Utara 14 orang, Lampung Barat 5 orang, Lampung Selatan 4 orang, Lampung Tengah 3 orang, Pringsewu 2 orang, Tulang Bawang dan Pesisir Barat masing-masing 1 orang. Sampai 12 April 2021, kasus konfirmasi positif total 14.578 orang. Sedangkan kasus pasien sembuh total 13.287 orang. Sehingga angka kesembuhan pasien positif di Lampung mencapai 91,14%.
Sedangkan kasus kematian total 791 orang dengan angka case fatality rate sebesar 5,43%. Mengenai ketersediaan tempat tidur, sebanyak 887 tempat tidur tersebar di berbagai rumah sakit rujukan COVID-19. Pasien COVID-19 yang sedang dirawat menempati 395 tempat tidur. Sisa tempat tidur yang belum terpakai 492 unit. Tempat tidur dengan ventilator di ruang isolasi tekanan negatif yang masih tersedia sebanyak 11 buah tersebar di 4 RSUD. Sedangkan tempat tidur dengan ventilator di ruang isolasi biasa sebanyak 9 buah tersebar di 5 RSUD. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pasca puting beliung yang memporak-porandakan puluhan rumah di Dusun Kuala Jaya, Desa Bandar Agung, Kecamatan Seragi, warga mulai memperbaiki rumah yang rusak. Curah hujan yang masih tinggi menjadi alasan warga untuk memperbaiki rumah secepatnya. Beberapa warga korban puting beliung memperbaiki rumah secara mandiri. Perbaikan difokuskan pada atap rumah dengan cara bergotong royong. Selain perbaikan, warga juga membeli material rumah secara mandiri. Beberapa material yang dibeli diantaranya asbes, kayu, serta triplek. Salah satu korban mengaku membutuhkan dana hingga 4 juta rupiah untuk memperbaiki rumah. Perbaikan rumah dilakukan secepat mungkin karena curah hujan di kawasan tersebut masih tinggi. Warga takut jika tidak segera diperbaiki, air hujan dapat masuk dan merusak bagian rumah karena belum ditutup atap. Ya, karena cuacanya musim hujan, takut kehujanan, makanya buru-buru kita kerjain. Emang belum ada bantuan sampai sekarang, Mbak? Nah, kalau bantuan sih belum ada dari sampai sekarang. Warga berharap pemerintah segera memberikan bantuan sehingga kerusakan rumah tidak semakin parah. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Sebelumnya puluhan rumah di Lampung Selatan porak-poranda akibat dihantam puting beliung. Akibat kejadian ini warga menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Puluhan rumah di Dusun Kuala Jaya, Desa Bandar Agung, Kecamatan Seragi, Lampung Selatan porak-poranda diterjang puting beliung. Tiupan angin yang begitu kencang menyebabkan rumah roboh dan nyaris rata dengan tanah. Selain merobohkan rumah, angin juga menyebabkan puluhan bangunan lain yang mengalami rusak berat hingga ringan. Kerusakan rata-rata terjadi pada bagian atap rumah yang terbang akibat terbawa angin. Dari data sementara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lampung Selatan, rumah yang terdampak angin puting beliung sebanyak 39 rumah rusak berat. 15 rumah rusak sedang, 6 rumah dan rusak ringan sebanyak 18 rumah. Saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung Selatan sedang mendata jumlah warga yang terdampak bencana puting beliung. Dan setelah pendataan, BPBD setempat akan memberikan bantuan. Meski tak menelan korban jiwa, kejadian ini mengakibatkan berbagai perabotan rumah tangga seperti kipas angin, televisi, rusak lantaran tertimpa puing-puing rumah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada bantuan yang diterima oleh korban. Mereka dibantu pihak terkait masih membersihkan puing-puing rumah yang hancur. Kondisi cuaca saat itu seperti apa? Waktu itu saya lagi di rumah ibu saya. Terus pas saya buka pintu, rumah ambruk. Apa aja yang hilang, Bu? Yang rusak itu kipas, kasur, peralatan rumah tangga, piring, gelas. Selain itu, banyak satu keluarga terpaksa harus mengungsi di rumah kerabat, lantaran rumah mereka tak bisa ditempati. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan liputan tentang
pendataan kependudukan Bupati Tulang Bawang Barat. Tetaplah bersama kami. Bupati Tulang Bawang Barat Umar Ahmad dan Wakil Bupati Fauzi Hasan menjadi orang pertama dan kedua yang mengikuti pendataan penduduk oleh BKKBN. Pendataan dilakukan serentak di seluruh Indonesia bertujuan untuk kemajuan masyarakat. Bupati Umar Ahmad meminta masyarakat untuk memberikan data sebenar-benarnya kepada petugas BKKBN yang mendata. Bupati meyakinkan masyarakat akan pentingnya pendataan kependudukan. Pendataan dilakukan setiap 5 tahun. Data yang diberikan masyarakat nantinya akan digunakan pemerintah untuk pembangunan, sehingga cita-cita masyarakat menuju Tuba Batop, terdepan, optimis, dan pasti maju tercapai. Ke rumah Anda dan berikan data yang benar secara lengkap dan jelas. Hasil data keluarga akan digunakan pemerintah untuk membangun masyarakat menuju Tuba Batop, terdepan, optimis, dan pasti maju. Jangan lupa untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Hal senada disampaikan Wakil Bupati Fauzi Hasan. Data tersebut akan menjadi landasan dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan guna pembangunan ekonomi bagi masyarakat. Tulang Bawang Barat agar dapat memberikan data yang valid dan tepat dalam rangka pendataan keluarga ini, karena data yang didapat akan sangat berguna bagi pengambilan kebijakan pemerintah dalam pembangunan. Tak hanya Bupati dan Wakil Bupati, Ketua DPRD juga menjadi orang ketiga yang dilakukan pendataan penduduk. Pendataan kependudukan ini ditargetkan rampung selama 2 bulan, dimulai sejak awal April lalu dan diakhiri hingga 31 Mei mendatang. Sebanyak 593 petugas akan mendatangi seluruh rumah warga yang tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten berjuluk Ragem Sai Mangiwawai ini. Dari Tulang Bawang Barat, Heryadi Haka dan Jalaluddin iNews melaporkan. DPRD Tulang Bawang Barat menggelar sidang paripurna perayaan hari ulang tahun ke-12. Rapat dihadiri Bupati Umar Ahmad yang melakukan pemotongan tumpeng sebagai simbol perayaan ulang tahun. Bupati Umar Ahmad menghadiri sidang paripurna istimewa yang diselenggarakan DPRD setempat memperingati ulang tahun ke-12 Tulang Bawang Barat. Ketua DPRD Ponco Nugroho mengapresiasi pembangunan selama kepemimpinan Bupati Umar Ahmad. Dia menilai di usia yang ke-12 kabupaten ini telah berkembang. Kalau melihat dari pemekaran 12 tahun sama dengan kabupaten yang mekar juga 12 tahun, kabupaten kita Tulang Bawang Barat ini menurut kacamata orang luar ini sudah luar biasa. Perayaan ulang tahun dimeriahkan dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati Umar Ahmad didampingi Wakil Bupati Fauzi Hasan. Hari ulang tahun Tulang Bawang Barat jatuh pada 3 April. Perayaan dilakukan secara sederhana di tengah pandemi COVID-19. Dari Tulang Bawang Barat, Heryadi Haka dan Jalaluddin iNews melaporkan. Fraksi Demokrat DPRD Lampung Selatan mengapresiasi kinerja Pemkab setempat. Apresiasi ini disampaikan juru bicara fraksi Jengis Han Haikal saat menyampaikan tanggapan atas laporan keterangan pertanggungjawaban Pemkab. Ungkapan apresiasi fraksi Demokrat terhadap kinerja pemerintah daerah Lampung Selatan ini disampaikan Jengis Han Haikal beberapa hari lalu. Dalam acara, Jengis Han Haikal mengatakan bahwa Pemkab menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tepat waktu. Penyampaian LKPJ tepat waktu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Fraksi Demokrat mengapresiasi atas komitmen pemerintah daerah memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang telah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Kota Selatan tahun anggaran 2020 tepat waktu sebagaimana diatur dalam amanat peraturan perundang nomor 13 tahun 2019.
Dewan berharap agar Pemkab Lampung Selatan dapat terus berprestasi dan bekerja sama dengan baik dengan DPRD setempat. Dewan akan mendukung program pembangunan daerah. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsis Wadi, iNews melaporkan. Fraksi PDIP Perjuangan DPRD Lampung Selatan menyarankan agar Dinas Perhubungan setempat membentuk tim pengawasan pemakaian jalan. Pembentukan tim untuk merawat jalan sehingga dapat mengetahui beban kendaraan yang melintas. Saran ini disampaikan fraksi PDIP Perjuangan terhadap Kadis Perhubungan Lampung Selatan Mulyadi saat membahas LKPJ tahun 2020 di Aula Rumah Dinas Ketua DPRD Lampung Selatan. Fraksi PDIP Perjuangan DPRD Lampung Selatan meminta Dinas Perhubungan Lampung Selatan dapat membentuk tim untuk melakukan pemantauan jalan. Tim memantau muatan kendaraan yang melintas. Kalau memang Pak Kadis Perhubungan dari Dinas Perhubungan perlu membentuk tim untuk melakukan pengawasan. Nah, ini kami dari Pansus ya merekomendasikan agar supaya Pak Kadis tolong menjadi catatan ya untuk membentuk tim pengawasan. Rosdiana berharap tim dapat memantau jika ada kendaraan yang melintas melebihi kapasitas atau overload. Tim juga dapat menghemat anggaran untuk memperbaiki jalan rusak. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsis Wadi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang Masjid Jami Kiai Haji Golib yang syarat nilai sejarah. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Lampung memiliki sejumlah bangunan bersejarah. Salah satunya adalah Masjid Jami Kiai Haji Golib di Pringsewu. Masjid yang dibangun pada 1932 ini merupakan saksi bisu perjuangan warga setempat melawan penjajah. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri. Jangan lupa memakai masker dan menjaga jarak aman saat beraktivitas di luar rumah. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Masjid Jami Kiai Haji Golib merupakan saksi perjuangan rakyat Pringsewu dalam mengusir penjajah. Di rumah ibadah ini terdapat beberapa peninggalan seperti beduk, mimbar, dan jam. Walau berusia tua, benda-benda ini masih bagus karena dirawat dengan baik oleh pengurus masjid. Kiai Haji Golib merupakan ulama yang ikut mengangkat senjata dalam peperangan melawan penjajah Belanda. Pada saat agresi militer kedua, sekitar 100 ulama di Lampung berkumpul di pesantren Kiai Haji Golib untuk membahas perang melawan Belanda. Hasilnya, para ulama menetapkan jika hukum melawan penjajah Belanda sekaligus mempertahankan kemerdekaan adalah fardu ain. Kiai Haji Golib dilahirkan pada 1899 di Kampung Mojo Santren, Krian, Jawa Timur. Kiai Haji Golib membentuk pasukan jihad yang diambil dari anak-anak didiknya untuk menjadi tentara keamanan rakyat dan badan keamanan rakyat. Mereka menggunakan nama pasukan Fisabilillah dan Laskar Hizbullah. Perang dengan tentara Belanda berlangsung cukup lama sejak 1 November 1945 hingga 7 Agustus 1946. Kiai Haji Golib gugur pada Rabu malam 6 November 1949. Kiai Haji Golib ditembak setelah dilepas dari penjara. Baru 10 meter meninggalkan rumah tahanan, dia ditembak dari belakang. Nah, ini bikinlah musola. Musola sudah ada kecil. Kemudian mulai tercium beliau seorang ulama, banyak-banyak akhirnya bikinlah masjid kurang lebih tahun 30-an. Nah, kemudian kalau masjid yang misalnya besarnya itu tahun 32 dibangunnya. Dari wisata religi ya sejak tahun 60-an itu ya sudah mulai, yang terutama dari Palembang.
dari Palembang tuh udah karena orang tuanya memang pernah di sana, itu anak-anaknya itu dipesenin, pokoknya kau kapan ada rezeki kau zarah ke kiai. Nah, ya, sangat gitu. Makanya kalau yang sering dari Palembang yang banyak sering. Nah, terus dari Jawa Barat mulailah, nah itu mulai berdatangan dari Jawa Barat, hampir semua itu. Ya, Bogor yang paling sering, Bogor, Serang, Banten, Pandeglang, Majalengka. Kini Masjid Jami Kyai Haji Kholib dan makamnya menjadi tempat wisata religi bagi umat Islam. Perjuangannya dalam melawan penjajahan terus dikenang hingga sekarang. Sebelum pandemi COVID-19, masjid ini banyak dikunjungi umat Islam atau pelajar karena sejarahnya. Dari Pringsewu, Indra Siregar, iNews melaporkan.